Bahkan Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, man sarrahu an yastajib Allah da'watahu, barang siapa yang ingin doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yutib ta'matahu, maka dia harus memperbagusi makanan minumannya. Dan Sahal bin Abdullah juga mengatakan, man akalal halal arba'ina yauman ujibat da'watuhu, barang siapa yang makan makanan halal selama 40 hari, doanya pasti dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wal akhwat, rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung nikmat-nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu. Seandainya seluruh makhluk bersatu padu, kemudian mereka berusaha untuk menghitungnya, lalu seluruh pepohonan dijadikan pena dan isi lautan jadikan tenta, niscaya tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Karena nikmat Allah begitu banyak, baik yang nampak atau yang tersembunyi, baik yang diminta ataupun yang tidak diminta. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Namun sayangnya sebagian besar kita itu kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah keharusan.
sebagai bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah, menuntut ilmu, untuk muamalah yang baik dan yang lain sebagainya. Maka pertama dan paling utama mensyukuri nikmat Allah, meningkatkan ketakwaan dan kualitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang istiqamah bersabar dalam menjalankan agama beliau ini dengan baik sesuai dengan petunjuk beliau. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat beliau yang istiqamah dalam beribadah sesuai dengan contohnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahmakumullah. Kalau kita berbicara tentang makan, minum, inilah aktivitas kegiatan seorang, atau bahkan dikatakan sebagai kesempurnaan makhluk, manusia, jin, binatang. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang sempurna dengan makan dan minum. Dan kita kaum muslimin pun melakukannya, makan dan minum. Namun sedikit di antara kita yang mengetahui adab-adab makan dan minum. Ada yang mengetahui secara mujmal, secara global. Dan yang mengetahui secara global pun tidak semua mengamalkan adab-adab makan dan minum tersebut. Padahal makanan, minuman ini termasuk nikmat Allah yang harus kita syukuri. Maka dalam menggunakannya, menghabiskannya, kita hendaknya berusaha untuk menjalankan sesuai syariat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, insyaallah pada pagi hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengkaji tentang adab-adab makan dan minum. Hadirin wal hadirat, semoga Allah merahmati kita semua. Adab tentang makan dan minum kita bagi menjadi 3. Yang pertama sebelum makan dan minum. Yang kedua saat makan dan minum. Dan yang ketiga setelah makan dan minum. Yang pertama sebelum makan dan minum, adab yang pertama bagi seorang muslim dan muslimah adalah hendaknya mencari makanan dan minuman yang halalan thayyiban. Yang halal lagi baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah telah memerintahkan para utusannya, para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, wahai para utusan, kulu minat thayyibat wa'malu salihah." Makanlah yang baik-baik dan beramalah yang saleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku atas apa yang kalian kerjakan maha mengetahui.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum," makanlah makanan yang baik-baik yang aku rizkikan kepada kalian. Berarti rizki Allah itu adalah baik. Namun sebagian manusia yang rakus bin tamak dan serakah tetap mencari yang haram, yang khobais, yang buruk-buruk. Kemudian setelah itu summa dzakara rajula, kemudian beliau menyebutkan laki-laki yutilus safar, dalam kondisi safar, perjalanan yang jauh. As'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, dalam kondisi kusut, ucek, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia minta kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian beliau menjelaskan, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa masyarabahu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang makan dan minumnya dengan sesuatu yang haram. Fa aina yustajabu lidzalik, mana mungkin doanya itu dikabulkan. Dari sini jamaah, mencari makanan yang halal, minuman yang halal, makanan yang baik, minuman yang baik, ini adalah perintah dari syariat. Allah memerintahkan para nabi dan rasul, dan memerintahkan orang-orang yang beriman. Karena makanan yang baik, makanan yang halal ini salah satu di antara sebab dikabulkannya doa. Dan sebaliknya, makan minum yang haram ini sebab tertolaknya doa. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya sama seseorang, "Tustajabu da'watuka min baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kenapa doamu itu lebih dikabulkan daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain? Maka Sa'ad bin Waqqas mengatakan, "Ma rafa'tu ila fammi luqmatan illa wa ana 'alimun min aina min aina maji'uha wa min aina kharajat." Kata beliau, aku tidak pernah mengangkat makanan atau minuman masuk ke dalam mulutku kecuali saya tahu dari mana ini saya dapat dan kapan dia akan keluarnya. Ini kadang sebagian kita itu nggak apa-apa sedikit, nggak apa-apa syubhat, nggak boleh, ya. Bahkan Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, man sarrahu an yastajiballah da'watahu, barang siapa yang ingin doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yutib ta'matahu, maka dia harus memperbagusi makanan minumannya. Dan Sahal bin Abdullah juga mengatakan, man akalal halal arba'ina yauman ujibat da'watuhu, barang siapa yang makan makanan halal selama 40 hari, doanya pasti dikabulkan. Ini jamaah, bagi kita yang mencintai Allah dan Rasulnya, hendaklah kita berusaha untuk menjaga makan dan minum kita dan segala sesuatu yang masuk kepada mulut kita. Ini yang pertama, mencari makan minum yang halal yang baik. Bukan hanya halal tapi harus baik. Ya, halal dan baik. Dan banyak para ulama dalam Kitabul At'imah menjelaskan, makanan yang halal itu jauh lebih banyak daripada makanan yang haram. Makanan yang haram itu cuma berapa? Berapa biji? Pertama, haram yang ada nasnya, seperti khinjir, babi, seperti darah, seperti bangkai. Yang kedua, yang berkuku tajam, yang bertaring untuk memangsa, seperti burung garuda, seperti macan, singa. Yang ketiga, hewan-hewan yang khobais, kotor, seperti yang kita tahu, syaitan dan yang teman-temannya. Yang keempat, hewan atau binatang yang memudaratkan. Yang kelima,
disuruh membunuh, yang keenam dilarang membunuh. Itu cuma itu. Sedangkan yang halal sangat banyak, tidak disebutkan saking banyaknya. Dan kalau kita mau jujur, segala sesuatu yang di lautan yang tidak memudaratkan bagi kita itu adalah halalan, thayyiban. Dan thayyib itu dalam artian bagus, bukan makanan yang basi, bukan makanan yang berbahaya. Meskipun carinya halal, zatnya halal, tapi ternyata kita makan membuat kita sakit, maka ini kurang thayyib. Thayyib bagi sebagian, tidak thayyib bagi yang lain. Nah, ini yang pertama, mencari makanan yang halal. Yang kedua, adab makan dan minum adalah an yudu'a ta'am ala sufrah al-mawdu'ah ala ardi, yaitu meletakkan makanan atau tempat makan di bawah sebagai rasa tawadhu. Jadi makan itu yang bagus bukan di meja, tapi di bawah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aklu kama ya'kulul 'abdi." Makanlah kalian seperti makannya seorang budak, yaitu di bawah. Wa ajlis kama yajlisul 'abd. Dan duduklah sebagaimana duduknya seorang budak. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini, memberikan contoh. Secara hadis kalau kita cari duduknya Rasulullah dalam makan tidak ketemu. Namun penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab syuruh itu menjelaskan duduknya itu yaitu diangkat kaki kanannya kemudian diduduki kaki yang sebelah kiri. Dan ini biar tidak terlalu kenyang dalam makan. Dan sekarang sudah mulai sedikit dipraktekkan. Karena rata-rata tempat-tempat jualan itu modelnya duduk di kursi kemudian makan di meja. Kalau kita di rumah kita bisa praktekkan. Ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku untuk tawadhu. Hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada orang yang itu merasa tinggi daripada orang lain dan bisa sombong, merasa sombong kepada orang lain. Ini diajari Rasulullah tawadhunya itu dengan menaruh makanan di bawah. Ya alhamdulillah kalau di masjid-masjid ini kalau kita makan ditaruh di bawah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul musrifin, tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas, baik makan, minumnya atau caranya. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dawud mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman fala ya'kul min a'la sufaha." Jika kalian makan makanan itu jangan mengangkat piringnya sampai tinggi-tinggi gini. Walakin liya'kulu min asfaliha, tapi ngambil dari bawahnya. Fa innal barakah tanzilu min a'la, karena keberkahan itu turun dari atas ke bawah. Ini yang jadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jangan makan minum dari bejana atau tempat atau wadah yang haram. Ada tempat yang haram, ada zatnya haram, yaitu apa? Emas dan perak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "La talbasul harira wala dibaj." Jangan kalian memakai baju sutra. Baik itu sutra yang bergaris-garis atau sutra yang banyak sutranya. Wala tashrabu fi aniyati dzhabi wal fiddah. Jangan minum dari bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafia, dan jangan makan dari piring emas dan perak. Kenapa alasannya? Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena emas dan perak itu buat mereka orang-orang kafir di dunia dan buat kita di akhirat. Dan ini termasuk isyarat dari Rasulullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah, insya Allah kita nanti di akhirat mendapatkan kenikmatan makan dari piring, dari gelas emas dan perak. Dan ini tanda umat beliau masuk surga.
Ini tanda setiap umat Rasulullah pasti masuk surga enggak? Pasti. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku bakal masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat heran, kok ada umatnya yang enggan ya Rasulullah? Siapa yang enggan ini? Di sini ada enggak yang enggak mau masuk surga? Ada, semuanya ingin masuk surga. Maka Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa mentaatiku masuk surga, barang siapa memaksiatiku maka dia orang yang enggan. Tapi di zaman ini zaman yang penuh dengan keanehan, sesuatu yang tidak bisa kadang kita akalkan. Ada orang mengatakan, saya enggak apa-apa di neraka. Ada pernah dengar enggak? Yang pernah atau yang lihat medsos tahu, saya enggak apa-apa di neraka. Ada yang mengatakan, saya mau reuni di neraka. Allahu Akbar. Padahal dulu ada di Mesir, ada wanita pakai pakaian seperti orang telanjang. Kemudian kakek-kakek yang duduk di kursi mengatakan, wahai wanita, tutup auratmu, bukan urusanmu. Kayak ngeluh. Ya ini saya sebagai nasihati, bukan urusanmu, saya nggak apa-apa masuk neraka. Turun dari bis, jatuh langsung kebakar mati. Kalau sekarang sering digitukan, mungkin banyak orang yang tobat. Ya, ini jamaah. Kenapa kita dilarang makan minum dari bejana emas dan perak? Maka di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5634 dijelaskan, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya orang yang minum dari bejana perak, sejatinya dia adalah memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Ini larangannya. Makanya kita disuruh sabar. Boleh pakai emas-emasan, itu perempuan, karena wanita itu perhiasan, pakai perhiasan pantas. Laki-laki perkasa, makanya emas-emasan, jadi bencong. Meskipun kelihatan badannya gede, ya itu nggak pantas. Ini yang ketiga. Adab sebelum makan yang keempat adalah intidaru ta'amin harin. Menunggu makanan yang panas itu biar dingin. Makanan, minuman kalau panas jangan buru-buru makan. Ini sunnah dari Rasulullah SAW. Kata beliau, innahu a'dhamul barakah. Sesungguhnya itu adalah keberkahan yang agung. Dan secara kesehatan, makan makanan terutama seperti nasi atau yang mengandung glukosa, itu kalau kondisinya panas itu tinggi zatnya. Dan orang-orang yang diabetes atau yang lain itu dilarang. Tapi kita sebagai muslim, muslimah, mukmin, mukminah tidak melihat itu. Yang kita lihat sami'na wa ata'na. Apa yang dikatakan Rasulullah, jangan makan makanan yang panas. Orang-orang kita lihat makan yang panas kemudian ditiup, kesalahan 2 kali. Habis ditiup di mut, kemudian kasihkan anaknya, kesalahan 3 kali. Jadi makanan yang panas didinginkan, dibiarkan dulu, baru dimakan. Itu yang benar. Jadi kesalahannya Pak, makan panas, ditiup, kemudian dikasihkan yang lain. Makan bakso, makan apa? Enggak usah panas-panas. Apalagi makan panas, minumnya yang dingin. Nanti rusak organnya. Ya. Terus bagaimana? Ya tunggu sebentar. Ini bagus. Kemudian yang lain kalau bisa punya makanan 1 dimakan 2 orang, 2 dimakan 4 orang, memperbanyak makanan. Caranya kalau sayur memperbanyak kuah. Ini termasuk sunnah. Kalau kita nggak bisa ngasih banyak orang, setidaknya kanan kiri kita kasih. Kalau tetangganya banyak, mana yang paling didahulukan? Yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Ya, ini adab sebelum makan dan sebelum minum. Kemudian adab ketika makan. Adab ketika makan yang sebagian kita ini lalai. Yang pertama adalah niat salihah. Rata-rata kalau kasih makan minuman glek, lupa baca doa, lupa niat yang sahih. Ini lupa niat yang saleh. Ya Pak ya? Iya. Apalagi sudah lari-lari kehausan, habis itu glek, sudah banyak, subhanallah. Padahal makanan, minuman, semua yang mubah
kalau diniati sesuatu yang soleh, yang baik itu jadi pahala, jadi berkah. Maka sebelum makan dan minum niatkan. Ya, niatnya apa? Kalau saya minum menghilangkan haus, dahaga, supaya nanti ibadah atau aktivitas lebih bersemangat. Ini niat. Sering lupa enggak? Sering lupa. Makanya kalau namanya sering lupa, ya sering diingatkan. Karena manusia memang sifatnya itu amnesian, lupa. Semakin kita niatnya semakin bagus, maka semakin besar pahala kita. Kalau kita cuma sekedar niat, saya menghilangkan haus, ya niatnya hilang haus. Saya menghilangkan haus dan nanti akan bertambah syukur saya kepada Allah, maka bertambah. Yang kedua, ya setelah niat itu, kalau memang kita nggak lapar, jangan makan. Usahakan. La ya'kulu illa indal ju'. Jangan makan kecuali dalam kondisi lapar. Dan ini ternyata luar biasa yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarrun min batni." Tidak ada bejana yang paling buruk di sisi Bani Adam kecuali perutnya. Hasab ibni Adam akalatun yuqimna sulbah. Hendaknya anak Adam itu kita makan itu yang menegakkan tulang punggung kita. Fa in kana la mahalata, kalau itu tidak mungkin kita kecuali harus makan banyak orang dikasih, fasulusuhu ta'am, maka sepertiga untuk makanan, wasuluhu syarab, dan sepertiga untuk minuman, wasulusuhu linafsi, dan sepertiga untuk nafas. Dan kalau kita mengamalkan ini, insya Allah penyakit itu enggak mudah datang. Yang sudah pernah asam urat, yang pernah stroke, yang pernah darah tinggi, yang pernah diabetes, tanya makan polanya gimana? Gimana makannya? Apalagi yang sampai kena komplikasi, wal kedual, entah kadal, entah aspal, diuntal, sebenarnya nggak keroncal, akhirnya biar. Dan ini banyak, rata-rata itu. Dan ternyata banyak penyakit itu melalui lisan. Penyakit hati, penyakit badan itu banyak dari lisan. Apa yang dimasukkan, apa yang dikeluarkan tidak diperhatikan, ini akan menimbulkan penyakit. Percaya nggak percaya? Harus percaya. Ya. Orang yang banyak ngomong itu banyak dosanya. Aksarun nasi dunuban, kata Rasulullah. Manusia yang paling banyak dosanya adalah aksaruhum kalaman, yang paling banyak ngomong. Fima la ya'ni, yang nggak manfaat. Dan tanya dokter, tanya tabib, manusia yang paling banyak penyakitnya apa? Paling banyak masuk dalam perutnya. Ya Pak, iya. Coba kalau kita makan sedikit, minum sedikit, itu akan jernih hatinya, akan sehat organnya. Maka bejana yang terburuk itu adalah bejana kita. Semuanya bisa dimakan. Hewan itu ada hewan pemakan segala, ada kan? Tapi nggak makan api kan? Nggak makan api. Hewan pemakan segala itu nggak makan api. Manusia api aja dimakan, ya kan? Asap ditelan, ya kan? Ini manusia lebih daripada hewan pemakan segalanya. Nah, yang keempat, adab kalau mau makan itu adalah mencuci tangan. Ghuslul yadain qabla al-aql. Yaitu mencuci tangan sebelum makan. Di sini jelaskan barakatut ta'am al-wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Keberkahan makanan itu wudu sebelum makan dan wudu setelah makan. Namun Sufyan Ats-Tsauri di sini membenci wudu sebelum makan, dan Abu Dawud mengatakan hadis ini hadis dhaif. Hadisnya dhaif. Baik itu secara lafaz atau secara sanad. Namun maknanya benar. Jadi kalau kita mau makan hendaknya cuci tangan, apalagi dari sesuatu yang kotor, ya. Min daronin, dari sesuatu yang kotor. Yang kelima, adab mau makan hendaknya an yabda'a bi bismillah fi awalihi. Memulai dengan memuji nama Allah. Bisa doanya dengan bismillah.
atau doa yang lain. Sebagaimana hadisnya Umar bin Abi Salamah, tak kala beliau masih kecil mau ambil makanan langsung, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya gulam samillah, ya anak kecil baca basmalah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan yang kanan. Wa kul mimma yalik, dan makan yang dekat-dekat dulu. Kalau pas lebaran makan banyak itu enggak boleh gini-gini. Makan itu dengan tangan kanan, baca bismillah, dan yang dekat dulu. Dekat. Kalau pingin sekali yang jauh, ya minta tolong. Jangan kita tuh rangge-rangge sana. Ini termasuk nggak adab, ya. Kemudian beliau Umar bin Abi Salamah mengatakan, "Fama zalatil ka ta'mati ba'du." Aku senantiasa makan seperti itu. Setelah diajari Rasulullah, saya mengamalkannya. Cuma kita ini banyak ilmu hanya sekedar wawasan. Ya. Ada doa yang lain, ya. Kalau kita lupa doa, baca basmalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, idza nasya aw wa in nasya an yudhkara rasmallah taala fi awwalihi. Kalau lupa untuk doa, maka ucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kalau lupa, meskipun tinggal satu suap, lupa. Kadang orang lupa. Kadang yang sering ingat malah anak-anak kecil. Bi, ya, udah doa belum? Kadang ingat. Karena sering diingatkan. Kayak baju juga demikian. Doa yang lain di dalam riwayatnya Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu." Ya Allah, berkahilah makanan kami, ya, dan berilah makan kami yang lebih baik darinya. Wa idza suqiya labanan, kalau minum susu kemudian mengatakan Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah minuman ini dan tambahkan kami keberkahannya itu. Ini termasuk doa yang diajarkan Rasulullah. Dan kita usahakan, kalau tidak hafal doa-doa yang ada, kita bisa bikin catatan. Kalau tetap kita nggak ada catatan dan kita nggak hafal, kita mulai sesuatu itu rata-rata dengan basmalah. Rata-rata mulai sesuatu dengan basmalah. Yang penting kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza dakhala ar-rajulu baitahu, kalau ada seorang masuk rumah, fa dzakarallaha 'inda dukhuli, kemudian masuk itu membaca bismillah atau ingat Allah, zikir pada Allah. Wa inda ta'ami, ketika makan dia juga baca bismillah, maka syaitan mengatakan, la mabita lakum wala asya, kalian enggak bisa tidur di sini, enggak bisa bermalam di rumah ini, dan kalian enggak dapat makan malam. Wa idza dakhala, dan sebaliknya kalau masuk rumah, falam yadhkurullah inda dukhuli, dan tidak ingat pada Allah ketika masuknya, maka syaitan mengatakan adraktum mabit, kalian nanti bisa tidur malam. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'ami qal adraktul mabit wal asya, kalau setelah itu makan enggak doa, kalian dapat tidur malam dan kalian bisa makan malam. Di sini jamaah perhatikan, ternyata setan itu tidak bisa masuk rumah atau suatu tempat yang tak kalau kita menutup dengan baca bismillah, meskipun pintunya bolong-bolong atau meskipun pagernya pagar gede. Kalau baca bismillah setan nggak bisa masuk. Itu pertama. Dan itu harus dipahami, karena orang-orang pemahaman itu dengan film, dengan dongeng, dengan khurafat, setan nanti masuk rumah menghilang. Enggak. Itu pertama. Yang kedua, setan-setan itu bermalam. Dan ingat, bermalamnya setan tidak tidur. Karena Hasan Al-Basri pernah ditanya, ya Syekh, apakah setan tidur? Hal nama syaitan? Kata beliau, kalau setan tidur kita bisa istirahat. Ternyata setan bermalam itu di hidung-hidung
orang yang tidak berdoa tak kala mau tidur. Dan setelah itu menjelang subuh dia pindah ke telinga, kencing di situ sampai dia tidak dengar azan. Dan setan itu juga makan, minum. Namun makan minumnya wallahu alam kita tidak tahu bagaimana. Cuma kalau kita makan, kita nggak baca bismillah, dia ikut makan dengan kita. Ada yang jatuh, kita nggak ambil baca bismillah, ada yang makan setan. Dan itu beberapa kali terjadi. Kalau jenengan mau bukti, kalau ada orang membuat sesajen makanan, itu ayam, buah atau yang lain, setelah itu dibiarkan sehari, coba jenengan makan, tidak ada rasanya. Dan saya pernah nyoba sekali, tak coba, oh bener gak ada rasanya. Bukan saya makan, saya ingin nyoba, rasanya anyep jejeb, meskipun itu sudah dimasak dengan berbagai macam, ya. Dan asli kebanyakan makanan setan dan jin itu adalah tulang dan kotoran-kotoran. Maka kita kalau membuang tulang atau duri itu baca bismillah, bismillah. Nanti yang makan jin-jin atau setan, jin-jin bukan setan, jin-jin yang muslim, jin kafir setan nggak bisa makan. Tapi kalau kita nggak baca bismillah saat membuangnya, setan kafir tetap menang, karena namanya orang kafir, setan kafir itu jahat. Dan setan itu kafir ya. Kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir. Dan di sini juga jamaah usahakan makan, minum, masuk rumah dan yang lain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, an ya'kula biyaminih. Hendaknya seseorang untuk makan dan minum dengan tangan kanan, jangan tangan kiri, jangan dua tangan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Jangan dua tangan. Apalagi tangan kiri. Dan saya kalau lihat kemarin berbuka di beberapa masjid sama, masih ada beberapa jamaah tetap tangan kiri. Diingatkan dia ingat, tangan kiri lagi. Anak-anak juga gitu. Kenapa? Kebiasaan. Dan itu harus dirubah. Sebagian orang itu kalau makan atau minum tangan kiri rasanya asik. Sebagian teman-teman kita yang sudah ngaji itu kadang makan dua. Ini gorengan, ini cabai. Masuk gorengan tangan kanan, cabai tangan kiri. Ini salah. Dibalik tambah salah. Terus gimana? Cabai sama gorengan pegang satu tangan. Kalau nggak bisa, gorengan dulu, cabai dulu, gorengan, nggak masalah. Ini masih banyak praktik-praktik yang semacam itu. Dan itu dianggap lumrah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini." Kalau kalian makan, makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Kalau minum, minum tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Karena setan itu makan minum pakai tangan kiri. Banyak orang itu kalau dikatakan setan nggak mau. Tapi banyak makanan minuman dibuang temannya setan. Dan makan minumnya tangan kiri, mirip setan. Lah itu kan sudah temannya setan mirip setan. Tapi kalau dibilang setan nggak akan mau. Tapi prakteknya banyak sekali yang semacam itu. Ya, perhatikan ini jemaah. Jangan sampai kita ilmu itu hanya sekedar wawasan. Kemudian yang ketujuh, hendaklah makan dengan duduk, bukan berdiri, apalagi tidur. Ya, makan itu dengan makan duduk. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yashraba qa'iman. Rasulullah melarang kita itu minum berdiri. Kalau minum berdiri aja dilarang, apalagi makan. Kalau minum, makan berdiri nggak boleh. Kalau lari tambah nggak boleh. Nah, saya gue sambil makan sambil minum nggak boleh. Duduk dulu. Dan ternyata dalam dunia kesehatan, kenapa orang makan minum itu adabnya kok duduk bukan berdiri? Kalau makan minum itu berdiri, ternyata ada katup yang terbuka yang di situ ternyata sebagai penyaring, filter. Jadi seandainya ada kotoran atau apa lain itu bisa kebuang gampang. Tapi kalau sambil berdiri itu susah. Ya. Dan kalau ada orang mengatakan, "Lah kan Rasulullah pernah minum berdiri." Iya, Rasulullah pernah minum berdiri dalam kondisi beliau haji. Di situ manusia banyak dan beliau kalau duduk bisa
memudaratkan beliau dan orang juga repot, nggak bisa melihat. Akhirnya Rasulullah berdiri minum air Zam-Zam. Namun makan belum ada kisahnya, dan Rasulullah memerintahkan untuk makan minum dalam posisi duduk. Ya. Kalau kita senang dengan makanan, kita makan. Kalau kita tidak senang, usahakan jangan pernah mencela makanan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tak kala dikasih dop. Ini adab yang ke-8. Kalau dikasih dop itu semacam biawak yang ada di gurun. Dan ini dop itu bukan biawak ya. Dop ini binatang yang jinak. Biawak binatang buas. Dop ini di padang pasir, nggak suka air, sedangkan biawak suka air. Dop ini makannya rumput, biawak makannya daging. Khilaf ulama, ada yang mengatakan biawak dan dop sama-sama haram. Ada yang mengatakan biawak dan dop sama-sama halal. Dan ada yang mengatakan biawak itu haram, dop itu halal. Ya, biawak itu haram, dop itu halal. Mana pendapat yang rajih? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat, yang lebih rajih adalah biawak itu haram, dop itu halal. Buktinya Rasulullah tidak melarang sahabat makan itu. Tak kala Rasulullah dikasih dop, maka beliau mengatakan, ini bukan makanan penduduk kami. Kami nggak biasa makan. Kalau jenengan doyan monggo, tapi kalau biawak jangan ya. Ada yang pernah makan biawak? Kalau biawak jangan. Tapi kalau buaya halal. Buaya kenapa halal? Karena beberapa pendapat di antara Malikiyah mengatakan buaya itu halal. Supaya juga buaya-buaya yang ada di Kalimantan itu biar habis gitu loh, dimakan orang. Dan dulu ada beberapa asatidz dibawakan buaya ya, tapi alhamdulillah saya nggak ikut makan. 6. Yang ke-9, hendaklah mengambil makanan yang jatuh, kemudian mengucapkan bismillah, dibersihkan, kemudian dimakan. Dan ini ajaran Islam. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman fasaqata luqmatan." Apabila kalian makan makanan kemudian jatuh satu biji, satu butir, falyamit ma zabahu minha summa liyat'amaha wa la yadali syaitan. Kemudian diambil, bersihkan, kemudian dia makan. Jangan tinggalkan untuk syaitan. Itu kalau kita makan di lantai bersih, di karpet bersih. Di zaman Nabi lantainya apa? Pasir. Tapi ingat, makanannya bukan bubur. Ya, kalau bubur ya gimana mau makan? Makanannya seperti kurma, seperti anggur, bisa dibersihkan. Jadi kita ini dalam urusan agama jangan berlebihan, juga jangan meremehkan. Meremehkan apa? Jatuh, buang. Atau yang berlebihan, sudah tahu jatuh kemudian kotor sekali, diambil langsung dimakan sertanya. Ya jangan juga, dilihat ya. Kita bisa mengira-ngirakan. Ini tadi hadis riwayat Tirmidzi. Adapun riwayat Imam Muslim, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza. Kalau jatuh makanan kalian, bersihkan. Wal yaqulha, dan makan, wala yadala syaitan, dan jangan tinggalkan untuk syaitan. Ini kalau jatuh di lantai, bersih segera. Berbeda dengan jatuh kalau tempat kotor. Dan kalau jenengan lihat ada orang naik motor, naik sepeda buantar, kemudian gorengannya jatuh satu, diambil, bersihkan, makan, boleh. Jangan dibiarkan. Tapi kalau uang itu 100.000 diambil, kasihkan orangnya. Ini adab luqatah ya. Jadi kalau barang itu barang yang remeh-temeh seperti permen, gorengan jatuh, ambil, bersih, makan. Tapi kalau itu barang yang agak berharga, HP, uang, dompet, ambil, kasihkan orangnya. Jangan dibalik. Dan kenyataan kita, jatuh gorengan, jatuh permen, jatuh dompet, ambil, nggak bilang. Dan beberapa kali kasus kecelakaan, coba cepat datang, ambil dompet, ambil HP. Allahu Akbar. Sudah jauh dari adab Islam. Ya kan? Yang semacam ini. Kita ini orang yang beriman kepada Allah.
kita ini orang yang berpedoman dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tapi banyak di antara kita hanya sekedar wawasan itu semua. Ya. Jadi kalau makanan tadi jatuh dibolehkan. Bahkan kalau kita nggak makan, itu nanti akan dibiarkan dan rusak. Tabdzir itu. Kemudian kalau makanan minuman misalnya semacam ini, bubur atau gini, minuman kemasukan lalat, insya Allah rata-rata tahu. Ya. Kalau makanan minuman itu kemasukan lalat, makanannya yang cair semacam ini, maka sekalian celupkan. Kemudian setelah celup, ambil buang. Idza waqa'ad dubab fi ina'i ahadikum falyamishu, kata Rasulullah. Kalau ada makanan dijatuhi lalat, maka lalatnya cemplungkan sekalian. Kenapa alasannya? Fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil akhar syifa. Karena salah satu sayapnya itu ada penyakit dan satunya itu obat, dan penyakitnya itu jatuh duluan. Sebagai seorang mukmin dan mukminah yang percaya kepada Allah dan hari akhir, yang mencintai kepada Rasulullah, kalau mendengar hadis semacam ini, sami'na wa ata'na, yakini hadis ini dari Rasulullah, kemudian kita praktekkan, celupkan sekalian kemudian buang. Termasuk kesalahannya itu dua. Yang pertama, ambil lalat dibuang tanpa dicelupkan kemudian diminum, salah. Yang kedua, dibuang sekalian airnya, air minumnya atau makanannya, ini juga salah. Sudah pernah praktek belum? Sudah pernah praktek belum? Jadi ada lalat, celupkan dulu baru dibuang. Ini kalau makanan yang cair. Ya, tapi kalau makanan yang padat ada lalat, ya digusah aja. Kalau dengan nggak suka ya diambil sedikit buang. Kalau udah dipenceloki lalat tadi. Berbeda dengan bangkai tikus. Kalau bangkai tikus jatuh ke tempat yang cair, kemudian misalnya kita masak makanan yang banyak, kemudian dari atas jeblok tikus, blok mati. Dibuang sebagian atau dibuang semuanya? Tikus dimakan sekalian. Dibuang karena dia najis. Tikus ini binatang yang harus dibunuh, maka kalau dia jadi bangkai najis dan haram. Tapi kalau tikus jatuh di minyak yang beku, jatuh di makanan yang beku, maka sebagiannya saja dibuang, yang lainnya bisa dimakan. Kalau bisa segera. Ini dalam Kitabul Atimah dijelaskan semacam itu. Dan yang berikutnya yaitu yang ke-11, menjilat tangan, menjilat nampan atau piring setelah selesai makan. Jangan buru-buru cuci tangan atau membersihkan pakai tisu atau sapu tangan. Pernah praktek belum? Perhatikan ini, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila salah seorang kalian itu selesai makan, jangan cepat-cepat dibasuh, dibersihkan tangannya, sehingga dia menjilat atau suruh orang lain menjilati. Pernah praktek belum? Belum. Praktekkan, kita jilat. Kalau kita nggak mau, kita sudah kenyang, istri kita suruh jilati atau anak kita. Demikian juga sebaliknya. Jamaah sekalian, para ulama itu punya kaidah. Kalau pernah mendengar satu ayat atau satu hadis dan kita mampu untuk melaksanakan minimal dalam seumur hidup itu sekali. Seperti ini, masa nggak bisa sih? Dicoba, ya anaknya, ya jilati 5.000 Awalnya mungkin jijik. Ini bukan sesuatu yang jijik. Kalau orang-orang mengatakan ini sesuatu yang jijik karena dia nggak paham dengan syariat. Ada hikmah yang besar di situ. Apa? Pertama, tangan ini kalau digunakan untuk aktivitas, terutama makan, minum, gerakan ini, itu mengandung sesuatu zat. Dan kalau kita jilati itu, zat itu akan mempercepat proses pembusukan dan bagus untuk kesehatan. Yang kedua, kalau kita menjilati atau dijilati orang lain, itu kalau kita menggunakan air, setelah itu membutuhkan air cuma sedikit. Jadi kaum muslimin kalau mempraktekkan Islam secara kaidahnya benar itu, Masya Allah. Jadi hidupnya itu aman, tentram, ngirit, meskipun bukan orang yang bakhil. Tapi kita lihat kalau masjid itu ran jrot, kemudian makanan buang-buang,
itu sekarang dia merasakan lagi enak. Nanti suatu ketika Allah akan putar roda kehidupan itu. Tak kala dia di bawah, dia nggak punya, perhatikan. Ya jamaah ya. Tapi kalau memang Allah berikan kita kelebihan, keluasan, kita banyak bersyukur pada Allah, yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, faedahnya, ternyata setiap makan minuman itu ada berkahnya. Dan berkahnya itu tidak ada yang tahu. Bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Bahkan kadang bisa di salah satu nasi di ujung tangan kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian makan, "falyal'aq asabi'ahu," maka jilatilah jari jemarinya. "Fa innahu la yadri min aytihinnal barakah," karena dia tidak tahu di mana letak keberkahan. Tahu berkah. Al barakah ini bahasa Arab dari kata birkah. Birkah itu tempat cekungan untuk air. Jadi barokah itu adalah al khairul kasir, kebaikan yang banyak. Kalau makan minum kita berkah, satu, kita tidak mudah lapar. Kedua, tidak membawa penyakit. Yang ketiga, bisa digunakan untuk aktivitas yang bermanfaat. Harta kita yang berkah, satu, bisa dibelanjakan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, tepat sasaran. Yang ketiga, tidak habis-habis. Maka memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umur kita, waktu kita, untuk harta kita, keluarga kita, itu namanya berkah, itu penting. Jadi masalah barang, segala sesuatu itu butuh keberkahan. Kalau masalah amal butuh istiqomah. Dan ini inti. Banyak orang memperbanyak duit, rumahnya megah, mobilnya mewah, istrinya tapi ternyata rumah yang megah itu terasa panas, terasa di neraka. Mobilnya yang mewah ternyata ada saja yang harus dibetulkan, kadang bisa rusak dan yang lain. Istrinya yang kadang naudzubillah mungkin selingkuh, mungkin juga nggak bersyukur dengan suami, mungkin akhlak adabnya nggak bagus. Ini kurang berkah. Ya, maka butuh keberkahan ya. Ini adab ketika makan. Kemudian adab setelah makan. Yang pertama, berhenti sebelum kenang. Kalau kita makan sudah selesai, misalnya kita ngambil sedikit dulu. Setelah selesai itu makanan masih banyak, sudah berhenti dulu. Jangan biasakan makan tuh sampai gelegen. Makanya ada makan itu kaki ditegakkan, yang kanan, yang kiri diduduki, supaya kita tidak banyak-banyak makan. Dan ini yang biasa dipraktekkan anak-anak pesantren. Kalau kita makan sambil duduk gini, perutnya sudah besar sekali terus gini. Ya, kita ini sebagai bapak-bapak ya, mau makan sedikit atau makan banyak, kalau sudah jadi bapak-bapak itu lama-lama perutnya membesar. Itu sudah fitrah. Kenapa? Kalau perutnya kecil terus nggak bisa gendong anak, karena anaknya gendong itu kan ditadai dengan perut. Ya. Ini makan, kalau usahakan kalau pas banyak makanan udah makan secukupnya, sudah selesai. Hanya kalau mau sholat tarawih itu atau mau sholat maghrib waktu kita puasa itu makan dikit, minum, makan sedikit, sudah sholat dulu enak. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid. Orang beriman itu makannya pakai satu lambung. Wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang kafir itu makan pakai 7 lambung. Jadi orang beriman tuh makan tuh cukup, sudah cukup. Apalagi kita di zaman ini tidak kurang makan itu dari 3 kali. Rata-rata kita. Padahal kalau kita lihat orang-orang dahulu, kalau kita membaca sirah mereka, sehari kadang makan sekali, kadang sehari nggak makan, kadang sehari 2 kali. Jadi makan itu kalau pas lapar makan. Kita ini walaupun nggak lapar sarapan, nggak lapar makan siang, nggak lapar makan malam, nggak lapar mindu. Itu kayak gini. Ini sebenarnya banyak kelebihan. Coba jujur, yang kita gunakan untuk mindu atau berlebihan itu masukkan di kotak.
infak mal, atau kita kasihkan kepada orang yang butuh, insya Allah itu lebih manfaat dan itu akan kita petik nanti di yaumul qiyamah. Jadi usahakan ya berhenti sebelum kenyang. Dan ini ada riwayat yang masyhur, waktu Umar bin Khattab kedatangan tabib dari luar daerah, kemudian mendapati setahun itu nggak ada kaum muslimin yang sakit. Ternyata mereka makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Namun riwayat yang masyhur ini dhaif. Ya, masyhur sekali riwayat ini. Yang kedua, hendaklah kalau kita setelah makan asyukru lillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, man akala ta'aman summa qala, barang siapa yang makan makanan kemudian mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am, segala puji bagi Allah zat yang telah memberikan makanan ini, wa razaqani, dan memberikan rezeki, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan bagi kami, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Yang doa seperti ini dipahami doanya, diamalkan, maka diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Masya Allah, cuma makan doa semacam ini. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Dalam riwayat Abu Dawud yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'al maidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai makan, beliau mengatakan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bacakan semacam ini. Yang ini kita nggak tahu kan doanya, dikira cuma habis rukuk. Ternyata ini doa untuk makan juga. Ditambahi ghairu mukaffin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana, ditambahi ini. Ya. Jangan sampai kita makan makanan, minum minuman, habis itu sudah gitu saja. Kemudian mendoakan bagi orang yang mengundang kita, baik itu diundang di rumahnya atau diundang di suatu tempat. Kalau kita diundang untuk makan minum, kita doakan Allahumma at'imman at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan, beri minum orang yang telah memberiku minum. Ini banyak yang lupa doa, nggak hafal dihafalkan, nggak bisa bahasa Indonesia, lupa. Nah, kalau lupa beda lagi, ya. Kemudian setelah itu membersihkan gigi, habis makan membersihkan gigi, baik itu dengan bersiwak ataupun dengan kumur-kumur. Setelah itu membasuh kedua tangan. Habis itu kalau bisa berwudu. Habis makan wudu, terutama kalau makan daging onta atau makan yang dipanggang, sate dan sejenisnya. Kemudian jangan tidur setelah makan. Untuk minuman yang tadi kita kelewatan, kalau minum itu jangan nafas di dalam minuman. Kalau makanan itu dilarang ditiup makanan, maka minuman panas juga dalam ditiup, dan kalau minum jangan bernafas di dalam minuman. Ya. Dan yang terakhir, jangan tidur setelah makan. Usahakan sengantuk apapun jangan tidur setelah makan. Kalau anak kecil ya dimaklumi, sahur sambil tidur, disuapin sambil tidur gini, dimaklumin. Kalau sudah bapak-bapak, sahur sambil tidur, suapin sama istrinya, Allahu Akbar. Ya, jangan tidur setelah makan. Ternyata ini nggak bagus buat kesehatan. Yang lain lagi masih banyak ya jemaah tentang masalah adab makan dan minum. Ya, yang sekarang lagi viral ini jengkol. Ya. Jengkol itu halal apa haram? Zaman dulu, tak kala muncul kopi, itu ulama khilaf antara bainal halal wal haram. Kemudian yatabayyanul amr, setelah diteliti kemudian jelas, oh ternyata kopi halalan thayyiban. Memang ada orang kecanduan kopi, memang, cuma itu sedikit sekali daripada yang tidak. Sama munculnya rokok itu halal atau haram. Setelah para atibah, para dokter itu sepakat, ya tabayyanul amr, sudah jelas perkaranya, maka menjadi haram. Dan jengkol dari dulu nggak dibicarakan. Kenapa baru-baru ini dibicarakan? Jengkol halal apa haram?
Jenengan yang suka jengkol halal apa haram? Haram, halal. Yang nggak suka haram, nggak boleh. Bukan nafsu kita yang ngomong. Jengkol itu halal. Cuma kita kalau masuk masjid, jangankan makan jengkol, makan bawangnya itu aja nggak boleh kalau tidak gosok gigi. Maka jengkol itu sama dengan bawang, boleh dimakan. Kalau ke masjid harus gosok gigi. Dan jengkol tetap masalah halal, ya, masih halal. Karena tidak ada yang mengharamkan, tidak mengandung racun dan tidak mematikan orang yang makan, tidak memabukkan. Kalau ada orang ketagihan dan senang dengan jengkol, itu 1-2 orang. Rata-rata kita bukan ahli jengkol. Gitu apa? Lagi. Kadang orang sekarang tuh suka hal yang viral. Itulah jemaah, anak nasihatkan pada diri anak dan antum. Kalau hidup itu linnas, hidup ini tujuannya manusia, dia berusaha membuat sesuatu orang itu biar memandang dia. Ingat, ibadah atau masalah dunia kalau tujuannya manusia, dia berusaha bagaimana orang itu memandang kepada dirinya. Iltafata ilaihi, memandang dia. Tapi kalau sesuatu lillah, itu dia akan tenang dan tidak terbawa arus, tidak ikut-ikutan, tidak latah, tidak mudah membeli. Ya, saya sampaikan kepada jemaah sekalian, kalau kita mau, ya, dalam masalah syariat ini kita lurus, kita mudah dalam mengamalkan dan berilmu, maka ilmuilah setiap permasalahan di sumbernya masing-masing. Dari Al-Quran, dari hadis, kemudian sudah dipisah-pisah oleh para ulama. Kita tinggal baca atau kita tinggal dibacakan, kita perhatikan dan usahakan kita amalkan ilmu yang sedikit ini. Jamaah sekalian, amal kita ini sedikit dibandingkan salafun saleh. Dari yang sedikit itu tolong ikhlaskan amal-amal kita. Jangan sampai amal-amal kita itu hilang hanya karena riak dan ingin mendapat sanjungan dan pujian dari manusia. Demikian yang bisa kita sampaikan. Waktunya jam 9. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian dan bisa kita amalkan meskipun sedikit. Ini saya ambil dari Mukhtasar Minhajul Qasidin dan juga dari Mausu'ah Al-Adab Al-Islami. Mungkin ada pertanyaan? Insyaallah jelas, okay? Insyaallah jelas semuanya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.